Ya, mungkin bisa on cam atau on audio, Ustaz. Ustazah yang mau bertanya silakan. Ya, chat juga boleh. Sepertinya tadi Ustadz Ratno ini ya, keluar ya. Baik, langsung saja ya untuk Ustadz Japrian ya. Kami persilahkan Ustadz waktunya untuk bertanya. Baik, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz Effendi materinya tentang eh, pengembangan deep learning ya. Baik, langsung saja ya. Mungkin tadi sudah jelas pemaparannya. Kita juga sudah melihat bisa dibaca materi yang di PowerPoint. Tapi ada satu statement yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Effendi dan mungkin bisa jadi apa ya bahan diskusi ya. Kenapa? Karena itu yang terjadi di pendidikan Indonesia saat ini. Tadi statement yang saya menarik itu adalah kekhawatiran oleh Ustadz Effendi tentang perubahan kurikulum setiap 5 tahun sekali, karena selalu diubah dalam tanpa ada apa namanya riset dan sebagainya. Harusnya kan kalau bagus tetap dilanjutkan. Nah, sebenarnya Ustadz, pertanyaan ini dan kekhawatiran ini sudah sempat saya apa ya notice juga di saat waktu kuliah ya kemarin. Sempat saya tanyakan kepada dosen, kenapa sih di Indonesia selalu ada perubahan kurikulum gitu? Kan setiap perlu ada pemerataan, perlu ada pelatihan, kemudian tidak semua guru itu punya kompetensi yang sama tentang kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh kemarin, adanya transisi antara KTSP 2006, kemudian masuk kurikulum 2013, lalu tiba-tiba di tahun 2022 masuk kurikulum Merdeka gitu. Nah, dan saya merasakan saat SMA itu KTSP kemudian berubah ke Kurtilas, berubah lagi ke KM gitu. Dan itu benar-benar siswa apa namanya kewalahan. Itu siswa aja kewalahan. Lalu bagaimana dengan guru? Nah, tapi Ustadz yang saya lihat adalah di saat ini ya, saya merasa perubahan di kurikulum saat ini itu memang eh, ya berdasarkan flashback ya penelitian ataupun riset sebelum-sebelumnya bagaimana tentang sistem sebelumnya sudah berlaku apa enggak. Dan yang saya lihat adalah kebijakan pendidikan saat ini itu memang ya berdasarkan riset dan pengalaman, kemudian orang-orangnya juga ahli di bidang pendidikan sehingga semuanya dipersiapkan. Eh, Tadi apa namanya berkaca dari sebelumnya itu para guru minim sekali pelatihan ya, terutama dalam kurikulum itu. Nah, tapi sekarang Ustadz eh, pemerintah juga sudah mulai melek gitu penyiapan kompetensi guru dengan adanya sertifikasi dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Ustadz Effendi apakah ini adalah langkah baru eh, apa namanya transformasi kurikulum Indonesia, pendidikan Indonesia khususnya ya di pendidikan dasar dan menengah ataupun perguruan tinggi misalnya eh, menjadi standar awal gitu, standar awal eh, untuk kemajuan ke depannya dengan adanya paradigma-paradigma atau eh, berjalannya teknologi sekarang ini. Kira-kira menurut Ustadz Arif ini bagaimana? Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya, host ya. Baik. Masya Allah pertanyaannya dari Ustaz Zafrian ya, Masya Allah. Dari daerah mana, Ustaz? Kayaknya ini bukan dari Sumatera Utara nih kayaknya. Masya Allah, jauh nih kayaknya. Saya asli Sumatera Utara dari Nia Sumatera Utara. Selatan. Iya, tapi sekarang sedang kuliah di Banten gitu, Oh, Masya Allah, di Banten. Tangsel. Siap, Ah, siap, 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 Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan kuliah amin, itu amin. sampai sarjana. Apa S1, S2? S1-nya sudah selesai Oh, alhamdulillah S2 kemarin. nih ya. Iya, Alhamdulillah, Magister ya, Masya Allah. Magister pendidikan. iya betul. Alhamdulillah, siap, siap, Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai selesai jadi magister. Berarti selangkah lagi, mudah-mudahan bisa jadi dosen ini, jadi dosen, bisa jadi pemikir, memberikan ide-ide cemerlang kepada para mahasiswa gitu ya. Amin, Pada amin, insya Allah. nantinya.
Baik, Ustaz. Izin Ustaz menjawab tadi Ustaz siapa? Ratno ya. Ustaz Ratno tadi WA ke saya juga ini. Ustaz Haris ya lagi ada Zoom yang bermasalah dan izin Bapak Ibu, saya baru recordnya sekarang. Tadi saya lupa karena itulah karena ganti-ganti apa harusnya bukan kita kan ya pergantian. Jadi mohon maaf. Jadi kita record sekarang mungkin tidak mengurangi tadi materi yang sudah disampaikan dari awal ya. Nah, ya memang lebih seru tanya jawabnya mudah-mudahan ya daripada yang di awal ya. Baik. Ada satu buku Ustaz, nanti antum coba beli ya. Judulnya adalah Politik Pendidikan ya. Itu karya M. Sirozi, PhD ya. Eh, Salah satu dekan kalau nggak salah di kampus mana saya lupa. Tapi coba aja cari judul bukunya Politik Pendidikan M. Sirozi gitu ya. Itu buku yang menyebutkan bahwa memang pendidikan kita itu tidak terlepas dari faktor apa kepentingan gitu ya. Dan bukan saya yang bilang ya, itu based on research ya. Jadi beliau itu dapat beasiswa di Australia apa namanya ketika itu kalau tidak salah tentang public education ya. Dan akhirnya membuat tesis atau disertasi tentang politik pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan sejarah pendidikan Indonesia ini dimulai dari pendidikan Hindu ya. Pendidikan Hindu yang kastanisasi gitu ya. Tidak semua orang bisa belajar dulu, ya kan? Tidak semua orang bisa belajar. Kemudian, ini alhamdulillah Ustaz Ratno sudah bisa, Ustaz Aris sudah bisa bergabung kembali. Nah, Ustadz kalau tidak memungkinkan nanti by eh, video bisa via chat. Siapa tahu nanti terlempar lagi, tapi mudah-mudahan singkat. Baik, ya, Ana izin dulu Ustadz jawab Ustadz Zafrian ini, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa untuk Lanjut, lanjut. siap Ustadz. Ya, untuk awal ini luar biasa. Jadi tadi ya, Hindu ya, Hindu. Jadi kastanisasi tidak semua orang bisa belajar. Masuk kemudian pengaruh agama Buddha, yaitu lebih apa? Lebih merakyat ya. Jadi siapapun bisa. Cuman memang mereka itu yang paling membekas ya pendidikannya itu sampai sekarang adalah pendidikan jasmani rohani. Jadi orang-orang Buddha itu berpendapat kalau jasmani yang mau dikuatkan, rohani ditinggalkan. Tapi kalau mau rohani ditingkatkan, jasmani ditinggalkan. Makanya banyak yang tidak mau makan daging, tidak mau berinteraksi dengan manusia, tidak mau menikah, tidak mau dunia dan sebagainya. Karena mereka ingin meningkatkan rohani, berarti harus meningkatkan jasmani. Nah itu sampai sekarang tuh masih ada tuh. Walau pendidikannya sadar atau tidak sadar kita uh, ada guru-guru yang masih memahami itu. Padahal dalam Islam tidak seperti itu ya, tidak seperti itu berbeda. Kemudian pendidikan ketika Kesultanan di Indonesia itu menjadi Kesultanan Islam, itu kemudian masuk istilahnya pendidikan pondok pesantren. Jadi dulu pondok pesantren itu diinisiasi oleh Sultan. Awalnya begitu, diinisiasi Sultan, kemudian digratiskan kepada masyarakat, dicari pemuka-pemuka agama untuk mengajarkan. Nah, itu awal mulanya pondok pesantren. Kemudian ada juga yang diswastakan, yang itu didirikan oleh para kiai-kiai di surau-surau. Nah, itu Ustaz. Nah, kapan intervensi politik itu mulai masuk? Sebenarnya dari sejarah Islam tadi kan sudah, tapi kan bagus. Ya, tidak berarti juga buruk ya politik itu masuk ke pendidikan. Tidak, tidak seperti itu. Tergantung politiknya asasnya apa, gitu ya. Nah, ketika misalnya ketika Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepang menjajah Indonesia, ya dalam waktu yang masih diperdebatkan itu apakah 3,5 abad atau cuma ratusan tahun itu, ya kan? Nah, itu terjadi eh, sebuah dinamika yang sangat berbeda jauh. Jadi eh, makanya dulu kaum santri dengan kaum penjajah itu adalah enemy kan. Kalau pernah dengar sejarahnya gitu ya. Karena memang ya yang satu ingin menyebarkan Islam, yang satu lagi menghalangi gitu. Nah, makanya kemudian akhirnya muncullah sebuah titik tengah ya yang masih ingin kekeh dengan agama. Maka satu titik tengah tadi muncul dengan nama lembaga madrasah. Itu kalau dari sisi sejarah namanya madrasah. Ya, ada yang aliyah negeri, ada yang swasta, ada yang ya dari TK ya dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Nah, dan dari sejak pendidikan apa sejak zaman penjajahan tadi hingga hari ini memang sangat terasa bahwa ada intervensi antara politik dengan pendidikan. Itu yang mengatakan apa saya bilang Ustadz lah, Ustadz Sirozi itu. Nah, makanya hari ini kita melihat Ustadz bahwa memang
setiap pergantian kurikulum itu dia tidak identik dengan based on education, tapi based on policy. Itu pembedanya gitu. Ya, jadi berbeda pendekatannya dengan pakar pendidikan yang menjadi menteri pendidikan, staf-stafnya adalah orang-orang yang juga ahli dalam pendidikan, dengan kemudian pesanan kan gitu. Itu yang kita lihat sekarang. Ya, makanya eh, saya tadi mengatakan kekhawatiran setiap pergantian tadi yang antum sampaikan, murid-murid aja merasa berat, apalagi para guru. Itu betul. Memang itu apa ya, tidak bisa dinafikan, itu yang terjadi. Makanya banyak, banyak akhirnya kita yang mencoba untuk apa ya, menghadirkan kurikulum eh, sendiri kan ya, apalagi yang swasta itu membuat kurikulum-kurikulum sendiri. Ya, kami di pondok juga mengadakan membuat kurikulum sendiri gitu ya. Yang kami menyebutnya itu kurikulum integratif ya gitu ya. Kita buat sendiri akhirnya. Kenapa? Karena berkaca pada perubahan tadi. Sehingga muncul lagi titik tengah di kalau di swasta itu karena memang tidak bisa diintervensi sepenuhnya, yang pokok dari pemerintah tetap diikuti, ya. Adapun yang kemudian yang menjadi eh, daya daya tarik dan diferensiasi di pondok itu dipertahankan. Dan salah satu pondok yang diapresiasi itu adalah Gontor. Karena di awal-awal mereka memang tidak mau ikut itu. Nah, itu dari awal itu makanya sampai ratusan tahun mereka punya pola sendiri kan sebenarnya, tidak ikut seblak dengan apa yang diadopsi oleh apa namanya dari pemerintah, baik itu Kemenak maupun Dinas Pendidikan gitu Sat. Kemudian terkait misalnya ada pelatihan profesi atau sertifikasi guru, apakah ini menjadi satu titik terang lah atau satu bentuk kemajuan pendidikan Indonesia? Ya, kita harus melihat sertifikasi itu pendekatannya kan dua. Pertama, untuk mengupgrade pemahaman. Kedua, untuk mengupgrade finansial, gitu kan ya. Nah, harusnya itu bukan dilakukan pasca mereka sudah masuk, tapi sebelum sebelum mereka bergabung. Ketika misalnya kita bicara tentang profesi guru, Islam itu memandang profesi guru itu mulia loh, luar biasa. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu gaji guru TK itu 15 dinar. 15 dinar itu berapa coba kalau kita convert ke rupiah? Nggak ada Ustaz kalau sekarang di Indonesia yang gajinya 15 dinar. Ya, gaji guru apapun, dosen pun mungkin sekelas profesor aja ya mungkin lah ya, oke ya. Itu pun setelah menjadi penguji sidang. Bukan gaji pokok dari kampus gitu Ustaz ya. Ya kan? Harus jadi penguji sidang dulu atau buat riset dulu kan ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Perbandingan yang jomplang sekali. Nah, jadi menurut saya harusnya itu di awal. Artinya begini, ya seperti pegawai BUMN lah, gitu ya. Harusnya kan guru itu begitu. Ya, sama seperti di Finlandia, di di Jerman, ya, di Arab Saudi. Kenapa pendidikannya berkualitas? Karena memang gurunya betul-betul dimuliakan. Ini bayangkan ada yang gaji cuma 100.000, bahkan ada yang di bawah itu, dan dirapel keluarnya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kemudian mereka harus berpikir untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu untuk mengisi perut saja nggak bisa, bagaimana mau berpikir cerdas? Ya, makanya kalau orang yang kelaparan itu susah berpikir logis. Kan begitu kan. Apalagi kemudian kita berkaca pada pendidikan hari ini itu harusnya diberikan kesejahteraan. Makanya kalau yang ada model konsep-konsep pendidikan swasta ya hari ini, apalagi yang labelnya adalah International Islamic Boarding School dan gitu ya. Biasanya itu gaji guru-gurunya juga alhamdulillah luar biasa. Ya, walaupun tadi akhirnya pendekatannya jadi ke bisnis. Nah, jadi pendekatan jadi ke bisnis oriented. Nah, itu juga agak waspada kita gitu, khawatirnya berpuluh-puluh tahun mendirikan yayasan lembaga pendidikan, ternyata ketika di akhirat tidak ada satupun yang dipetik karena niatnya salah. Nah, jadi itu. Jadi kalau menurut saya dari sisi analisis, ya analisis kan bisa banyak saja. Harusnya itu di awal. Kalaupun saat ini sudah digalakkan demikian, ya sertifikasi profesi atau pelatihan-pelatihan dari negara atau dari dinas pendidikan atau Kemenak, maka mudah-mudahan ke depannya itu bisa diperbesar lagi, diperbanyak lagi, dan tentunya bukan hanya menyelesaikan cabang, tapi juga menyelesaikan pokok masalah utama.
yaitu adalah kurikulum yang terus berganti tadi. Dan juga harus ada fiksasi dan persamaan antara yang di Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama. Harus ada kesamaan dengan antara yang PNS dengan yang swasta. Harus ada kesamaan antara yang pendidikan bawah, pendidikan menengah, pendidikan atas, pendidikan luar biasa, itu harusnya semua sama. Karena yang dididik itu adalah sama-sama anak eh, anak negeri kan ya, yang nanti akan melanjutkan estafet negara. Jadi memang bahasa sederhananya begini. Ini untuk menyingkat menyimpulkan ya. Negara yang maju adalah negara yang memperhatikan betul pendidikan. Itu ini. Itu mungkin Ustadz jawaban saya. Kalau tidak menjawab mohon maaf gitu ya. Kalau tidak puas tapi begitulah analisis yang saya tahu. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Insya Allah, Ya, jazakallahu khair kepada Ustadz Abdullah Effendi atas jawabannya yang begitu mendalam dan menyeluruh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Jafrian terjawab ya Ustadz ya, pertanyaannya ya Ustadz. Insya Allah, siap. Baik, kita langsung ke penanya kedua. Ya, ada Al-Ustadz Ratno dan juga Ibu Maryam, Masya Allah, yang sejak kemarin semangat terus mengikuti pelatihannya. Masya Allah, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini uminya kecapean tidurnya. wabarakatuh. Ya, Ustadz Abdullah, Masya Allah. Ya, aku ngaku tuh yang tertua nih Zoom ini. Tapi dengan satu kesadaran bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itulah. Menarik ya, Ustadz Abdullah tadi. Inginnya saya ya bertanya sebelum tadi ada penanya pertama, mestinya saya penanya pertama, tapi tiba-tiba terlempar, Alhamdulillah ya. Jadi kalau boleh, Ustaz, pertama sekedar macam apa ya, pikiran bukan ya. ya baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya, LPK Fakih Fiddin ya. Amin. Yang kalau boleh saya tangkap sih, analisis saya bahwa ini adalah salah satu pilar untuk Aizzud Da'wah ya. Untuk menambah stamina, kekuatan, dan kemuliaan dakwah. Karena yang kita hadapi ini masyarakat kapitalis materialis itu kan. Ya, Satu. Yang kedua, ya kebetulan saja qadarullah saya ya jelek-jelek suami istri PNS, guru semua. Kalau berbicara tadi panjang lebar, mohon maaf artinya narasi yang berasal dari pemerintah kayak saya duga nih. Ustaz Abdullah mungkin PNS juga kali ya. Jadi sudahlah. Kadang-kadang kalau kita nggak ada obat bergerak sebagai penutup ya, dari sebuah sistem yang kita ikut terlibat di dalamnya merasa berdosa aja. Jadi sudahlah, mereka mengadakan apa itu plan planning kah sekedar untuk mencairkan dana saja kali ya. Nah, oleh karena itu, sebagai penebus tanda petik ya, itu kemudian kita berinisiasi mendirikan ya. Ustadz Saryo mungkin kenal ya kan. Jadi oleh karena itu saya pikir Ustadz tadi yang khawatir ya mudah-mudahan malam ini ya, ada kawannya. Saya juga sering galau. Tapi kalau ngikutin galau terus energi negatif kita, maaf, energi kita habis ya. Karena jadi betul. negatif. Gitu kan. Nah, oleh Betul. karena itu media forum seperti ini sangat baik untuk apa tadi mengupgrade ya bahasa antum ya. Mengupgrade dan kemudian menyemangati lagi ya. Jadi maaf saya sebagai PNS ya guru sejarah, ya kendali saya, kemerdekaan saya di kelas saya ketika saya ngajar. Mau saya jadikan apa kelas saya, mau deep learning kah, mau excellent learning kah, mau apalah macam-macam kumber lah, terserah saya. Dan berarti memang secara ikhtiari kan saya harus memenuhi kewajiban administrasinya gimana saya penuhin gitu kan. Akan tapi kemudian karena kita mendesain ya sekolah alternatif yang sayangnya di wilayah geografi dusun gitu. Kalau semacam di Batam, di Palembang, mungkin ya
bisa setara dengan mungkin yang antum saksikan misalnya di Palembang itu Saverius, Metodis dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, bagi kami bukan suatu apa ya halangan karena ketika kita mendesain sebuah sistem alternatif yang kita namakan sekarang insya Allah dihikmati oleh Hidayatullah itu, ya itulah menjadi apa namanya menjadi peran kita, peran untuk mengawal, menyertai, memfasilitasi anak negeri ini yang mudah-mudahan tidak ikut belangsak lah kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu Ustaz, kiranya mohon pencerahan ya bahwa antum termasuk kategori generasi di bawah saya lah yang kategorinya ulul albab lah kalau dalam bahasa Ali Imran ayat 190 ya kan. Jadi kan tadi bahwa hakikatnya mengajarkan kita kan Allah. Dengan 5 ayat itu mengubah orang biasa menjadi eh, semacam rahmatan lil alamin lah kira-kira begitu Nabi kita kan. Di SK 5 ayat itu dengan konsideran, dengan diktum yang jelas ya. Al-Alaq 5 ayat itu kan menjadikan kemudian bisa mengubah peradaban ini melalui Muhammad ibnu Abdullah kan kira-kira begitu. Oleh karena itu menurut antum ya, kalau saya sih kadang-kadang geli sendiri. Ini deep learning kalau asalnya itu kan memang AI ya, apa AI atau dan sebagainya lah saya mengucap mungkin kurang benar ya kan. Jadi saya setuju ya. Antum kemudian apa ya, mendesain, menginisiasi ya. Kalau saya kemarin dengan Ustaz Agil mengatakan bahwa kalau pendidikan menyebabkan dua hal alternatif atau pilihan satu. Kalau mengakibatkan seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, itu pendidikan yang berhasil kalau menurut saya. Sebaliknya kalau proses pendidikan itu adalah menjauhkan hamba atau manusia dengan Tuhannya, itulah pendidikan yang gagal apapun. Ya. Siapapun pelaksananya, kalau itu indikasi itu muncul ya, kita memilih yang pertama, pendidikan yang menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah dengan tupoksi masing-masing. Dengan keluaran masing-masing hasil dari pola pendidik kita yang insya Allah membutuhkan waktu tidak sebentar. Oke, jadi itu Ustadz Abdullah mohon pencerahannya. Apa namanya agak lama ini nggak gabung karena memang luar biasa kita mendesain dari PAUD, SD, SMP, MA. Jadi ya saya memantau dari Facebook Antum, kemudian grup yang masih kadang-kadang muncul karena Antum waktu itu kan mengarahkan grup WA nggak lagi katanya di Facebook tapi rasanya ya masih kurang kurang syiar begitu kira-kira Ustaz ya. Jadi mohon pencerahan sekali lagi hal-hal berkaitan dengan ya dengan deep learning yang antum tadi sudah paparkan insya Allah bagus sekali dan ini hari kedua apakah nanti peserta memperoleh maaf ikhtisar materi kalau rekaman kami faktor U ya. Tidak telaten nonton ya. Tapi kalau format secara naratif teks mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami. Dan kami mengikuti ini sekali lagi niatnya karena Allah belajar sepanjang hayat ya. Thalabul ilmi faridah. Faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz, pertanyaan dan juga penjelasan ya tadi sudah menambahkan juga apa yang menjadi kerisauan dari Ustadz Haris dan istri dan juga tentunya Mati lagi. ya Ustadz ada ya. Baik, Iya baik. lanjut lanjut. Kok Ya, siap, siap, putus-putus lagi nggak apa? Mudah-mudahan aman. siap, siap. Baik. Jadi terkait saya coba eh, membawa kita dulu definisi bagaimana sih sebenarnya pendidikan Islam itu ya. Saya buat satu webinar sebenarnya namanya Holistic Prophetic ya. Holistic Prophetic. Dan minggu depan juga itu ada webinar yang lain Ustaz eh, tentang apa namanya eh, lebih kepada SWOT ya, SWOT dan juga lebih kepada analisis lah, analisis lembaga unggul. Dan jadi nanti coba saya spill sebentar. Tapi ini lebih
lebih kepada manajemen ya, manajemen. Nah ini dia, eh sorry. Nah ini insya Allah ini digagas bareng sama PKPI, apa namanya? Bukan ya, sorry. Pak yang ini. Nah, nah, ya. Insya Allah di pekan depan akan ada eh, webinar khusus ya Rabu depan itu tentang eh, analisis SWOT dan PESTEL ya. Di ini lebih kepada bagaimana merancang keunggulan bersaing. Dan saya rasa agak sedikit nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Atut karena memang eh, kita di lembaga-lembaga swasta itu punya apa satu satu solusi alternatif lah ya. Dan mudah-mudahan di webinar ini nanti bisa kita eh, semua kita kita diskusikan gitu ya. Dan juga nanti ada dashboard free dashboard analisis konsultan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kawan-kawan yang punya waktu untuk hadir bisa silakan hadir ya untuk di acara. Baik, saya stop screen. Kemudian tadi untuk pertanyaan dari uh, Saratno ya. Jadi intinya kita coba lihat kembali pada konsep pendidikan Islam. Yang pertama sekali adalah pendidikan dalam Islam itu uh, punya metode yang khas ya. Jadi thariqatu khassu fi darsi. Jadi satu pendidikan yang khas. Apa itu pendidikan yang khasnya tadi? Bahwa eh, setiap ilmu pengetahuan ya yang kita pelajari, maklumat-maklumat yang dipelajari dalam pendidikan Islam itu tujuannya adalah untuk lil amali biha, untuk diamalkan dalam kehidupan, ya untuk diamalkan dalam aktivitas kita, dalam praktek keseharian kita. Itu metode pendidikan Islam yang khas. Jadi bukan teoritis. Teori tentu penting gitu ya, tapi kemudian harus dipraktekkan dalam eh, apa namanya dalam aktivitas sehari-hari ya berbentuk amal ya. Karena iman itu kan eh, konsekuensinya ya ta'ah ya wajib untuk taat ya, dalam amal. Makanya dalam konteks pendidikan Islam itu bagaimana agar bisa dipraktekkan? Berarti ilmu yang diberikan itu harus ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu apa? Ya tidak ada cerita lain kecuali itu adalah ilmu Islam. Atau ilmu yang kaitannya dengan sains ya iptek ya uh, yang kemudian korelasinya adalah dengan apa tidak lari dari pendidikan Islam. Makanya dulu kalau pernah dengar istilah sampai sekarang masih ada ya man IC gitu ya IC Islam cendikia gitu ya insan cendikia. Nah IC itu kan selalu mengadopsi imtak dan iptek. Dia harus iman dan takwa dulu baru iptek kan gitu ya. Walaupun sekarang ada man PK dan seterusnya. Nah dengan melihat bahwa uh, ilmu yang dipelajari dalam Islam itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, bagaimana sebenarnya ilmu itu bisa bermanfaat? Bukan sekedar deep learning, tapi harus yang disebut sebagai talakian fikrian muaktiron. Ya, proses berpikir yang membekas. Proses berpikir yang membekas. Bagaimana maksudnya? Berarti harus bisa melahirkan kesadaran. Ya, harus bisa melahirkan kesadaran. Ilmu tadi harus bisa melahirkan kesadaran. Makanya kan sering saya contohkan, kalau ceritanya tentang air, tidak hanya definisi bahwa air itu adalah apa namanya kumpulan H2O, bukan itu. Tapi adalah air itu bukan sekedar bisa diminum, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk membersihkan segala sesuatu. Tapi siapa yang menurunkan air tadi? Harus sampai pada level itu. Itu berarti bukan sekedar deep learning, tapi excellent learning karena mengaitkan langsung kepada yang menciptakan air. Ya, dan Allah yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'ah. Dan kami yang menurunkan dari langit itu air. Gitu. Nah, tapi kan kita kadangkala terhenti pada konteks apa namanya sekedar di dalam saja kan kalau konsepnya deep learning ini kan berarti mendalam berarti bukan cuma sekedar definisi tapi harus sampai paradigma misalnya gitu ya harusnya di apa namanya dinaikkan lagi level berpikirnya sampai level excellent tadi Ustadz Aris sampaikan
ada project based learning dan sebagainya. Ya itu sebenarnya tidak tidak sampai pada level excellent tadi. Nah, para sahabat Nabi SAW itu diajarkan Nabi talakian fikrian mu'athiran. Makanya dalam pendidikannya Rasulullah itu bukan cuma sekedar taklim, bukan cuma sekedar ta'dib, tapi taskif. Dia membentuk sakofah. Nah, bukan cuma sekedar taklim, ilmu saja, tapi dia adalah sakofah. Nah, itu pembeda pertama. Ya, dari sisi eh, pembelajarannya harus menghasilkan pemikiran yang membekas. Nah, kemudian kedua harus memberikan pengaruh pada perasaan dia, pengaruh pada nafsiyahnya untuk bergerak. Akliyahnya kita sentuh, akalnya tadi yang tadi Ustaz uh, Aris sampaikan, al-alaq itu kan menyentuh akal, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ya, ada proses bukan membaca saja tapi proses menganalisa kan itu ya, proses untuk apa eh, mendalami, bahkan sampai proses mengevaluasi, harusnya kan gitu kan kalau kita bicara taksonomi belum misal. Nah, harus sampai pada level itu ya, dan memberikan pengaruh pada nafsiyahnya, pada perasaannya untuk bergerak. Jadi kan yang menggerakkan tubuh kita ini, ya, yang menggerakkan diri kita ini itu kan adalah kesadaran. Kesadaran itu dari mana datangnya? Ya, kesadaran itu datangnya dari akal, ya, akliyah kita dan nafsiyah kita, perasaan kita, sikapnya tadi, gitu ya. Nah, sehingga eh, ini yang harus dibentuk dengan Islam tadi. Jadi kurikulumnya ya sederhana sekali dalam Islam itu. Kurikulumnya adalah kurikulum yang mampu menghasilkan ya output siswa yang mengenal Tuhannya. Tadi saat Ari sampaikan, mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Itu yang utama tuh. Ketika dia sudah kenal Tuhannya, ya ma'rifatullah, dia mengenal Allah, maka itu akan punya konsekuensi keinginan dia akan mendalami, mempelajari ilmu-ilmu yang semakin mendekatkan dia dengan Tuhannya. Dia akan semakin bersemangat, ya punya apa bahasa kita ya, punya apa namanya, punya goyah, punya tujuan yang juga benar hanya kepada Allah. Ya, ya. Kenapa? Karena tadi dia sudah tahu tujuan hidupnya. Nah, terus ilmu ini deep learning atau apa dengan model ini tadi, itu apa sih? Apa sih outputnya? Tujuannya untuk apa dipelajari? Tujuannya adalah agar ya seorang santri itu memahami haqaik, hakikat-hakikat, ya, allati yu'aliju biha, yang kemudian yang memungkinkan dirinya menyelesaikan masyakil hayat, seluruh masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi ilmu yang diberikan dalam pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, informal, apalagi banyak lah ya istilah-istilahnya. Itu adalah untuk menjadi bekal bagi si santri atau siswa ini atau mahasiswa tadi untuk memecahkan problematika hidup. Misalnya kita ajarkan tadi ya Ustaz disampaikan sebagai guru sejarah misalnya. Maka dengan sejarah, ilmu sejarah tadi, ya mereka bisa memahami, mengambil inspirasi apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya diimplementasikan di masa depan kalau memang itu baik. Makanya di apa ya, di pelatihan Chekhov itu kan saya bilang ya bahwa la yusliha akhir hadhihi ummati illa aslaha awalaha. Ya, tidak akan baik kondisi akhir umat ini kecuali mengikuti apa dulu generasi awalnya, seperti apa dulu generasi awal. Itu kan berarti kita mengulang sejarah kan. Kita ingin kembali kepada sejarah awal ya yang disebut sebagai kaum salafus saleh yang tiga generasi pertama itu untuk kita hadirkan di masa modern seperti ini kan. Nah, itu Sat. Jadi memang misalnya itu pendekatan sejarahnya gitu ya. Nah, contoh itu contoh mungkin ya Ustaz Haris pasti lebih paham lagi. Nah, sehingga dari metode ini tadi lah ya sangat penting sekali kita bukan hanya sekedar memberikan apa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, atau kalau di Kemenakan ada kurikulum cinta dan seterusnya, itu bukan hanya masalah itu. Tapi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, mendapatkan ridho Allah itu berarti santri kita ini atau siswa kita harus memahami tujuan penciptaan dia, tujuan penciptaan dia, ya, baik itu apa namanya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah,
atau khalifah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, itu. Sehingga kalau itu bisa dikombin dengan model pembelajaran deep learning tadi, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, cuman masalahnya kan itu harus disampaikan kepada apa namanya yang punya kebijakan gitu ya. Nah, kebetulan kita juga di swasta, Ustaz, belum di negeri gitu ya. Nah, di swasta, di LPK, di yayasan juga ada juga rumah Quran gitu ya dan sebagainya. Ya, saya pernah itu mengusulkan bagaimana kalau di Kota Batam itu kita punya lembaga tim ahli di bidang manajemen pendidikan Islam. Bahkan kita buat sekaligus tim risetnya, saya bilang gitu ya. Tapi ya masih wacana. Saya sudah coba sounding ke beberapa kawan-kawan ya, ada yang mengapresiasi plus ingin terlibat, ada yang hanya sekedar mengapresiasi kan gitu ya. Tapi pada intinya kita berbuat pada ranah yang kita bisa kuasai untuk memberikan sumbangsi lah pemikiran ya, sumbangsi modul ya dan seterusnya. Jadi kalau ingin dikembangkan deep learning tadi, maka harusnya dikembangkan ke sana. Hingga kemudian eh, pendidikan itu bukan hanya sekedar mencerdaskan kita, tapi juga menjadi jalan bagi santri-santri kita dan tentu gurunya untuk masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana kan hadis Nabi itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang kemudian menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga kan. Itu yang kita inginkan. Jadi aspek apa namanya alasan kita belajar, niat kita, kemudian eh, himmahnya dan seterusnya itu memang karena ini adalah perintah Allah. Jadi belajar itu menjadi menyenangkan karena ini perintah Allah, bukan perintah guru, perintah orang tua, perintah ustadz, bukan. Tapi ini karena perintah Allah. Ya, bahwa Allah yang mewajibkan faridatun ya kan ala kulli muslimin kan gitu ya. Memang Allah yang wajibkan. Itu mungkin Ustaz jawaban dari saya wallahu a'lam bishawab. Ya, Insya Allah, jazakallahu khair kepada Ustadz Abdullah Effendi atas jawabannya yang mendalam sekali dan menyeluruh ya. Mudah-mudahan Ustadz Ratno yang bertanya terjawab ya, Insya Allah Ustadz ya. Ya, syukran, syukran. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu penanya lagi masih sempat waktunya. Sembari nanti kita akan memberitahu ya bahwa setelah ini akan ada asesmen yang Bapak dan Ibu harus selesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, jika tidak ada, mungkin sampai di sini dulu ya pelatihan webinar pendidikan Islam kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdullah Effendi, SPD, MPD, menjadi ilmu yang barokah, Ustaz, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan ketika kita mengajarkan anak-anak didik kita. Kami sama, iya Ustaz, iya Ustaz, suami dan istri berarti Ustaz dan juga Bu Maryam, insya Allah. Semoga dimudahkan Allah, Ustaz. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas Iya, partisipasinya ya, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz dan Ustazah sekalian sehat selalu, Allah kuatkan, ya Allah berikan kemudahan dalam mengemban amanah besar menjadi seorang pendidik generasi Islam, insya Allah, barakallah. Ya baik, mungkin itu saja. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan selama 2 hari ini kita bersama. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir ya. Mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama LPK Generasi Fakifiddin. Mungkin itu saja Ustadz. Mohon izin semuanya. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair kepada semua peserta. Mohon izin sebelumnya untuk
on cam sebentar ya, Ustadz dan Ustazah. Kita ambil dokumentasi. Boleh ya, Ustadz atau Ini. Ustazah sekalian ya. Oh, cukup. Sudah. Iya, baik. Sudah Ustadz dan Ustazah sekalian. Ya, nggak apa-apa tadi Pak Thomas. Kalau nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin itu saja Ustadz dan Ustazah sekalian. Semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya berbeda dengan masa modern. Para guru yang disebut ahlal almun, yang berarti ahli ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Sementara, anak-anak baru mulai bersekolah pada usia 6 tahun seperti yang dipraktikkan hari ini. Keahlian awal yang diajarkan adalah ilmu agama seperti menulis ayat-ayat Al-Quran dan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Di sekolahan Islam selalu ada lorong yang mengarah ke halaman. Lorong-lorong itu digunakan untuk aktivitas pelajaran di luar kelas, menuju ruang salat dan wudhu, dan asrama bagi para murid. Ibnu Haukal, seorang ahli geografi dan pengelana pada abad ke-10 akhir melaporkan, ada 300 masjid di kota Palermo, Sisilia. Masjid-masjid itu mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada anak didiknya. Di Baghdad, tahun 1066, madrasah atau sekolah yang terpisah dari masjid berdiri untuk pertama kalinya. Suasana pembelajaran di dalam kelas sangat serius, seperti tidak boleh bicara, tertawa, atau bercanda. Ada 4 jenis sekolah muslim, yaitu sekolah dasar, sekolah tinggi, sekolah agama, dan sekolah kedokteran. Kebanyakan sekolah memiliki perpustakaan dengan ragam buku yang membahas topik yang tinggi seperti ilmu kimia, fisika, dan astronomi. Semuanya bertuliskan dengan bahasa Arab. Jika pendidikan hari ini mengenal sistem pembayaran sekolah dan biaya setiap semester, hal itu tidak berlaku pada peradaban Muslim. Semua murid yang belajar di sekolah diberi buku, uang saku, dan dapat tinggal di asrama secara gratis. Lantas, dari mana uang yang masuk untuk sekolah? Semua berasal dari aukaf atau dana wakaf yang dikumpulkan oleh dinas tertentu dan dikelola untuk membangun sekolah, termasuk gaji guru dan makanan untuk siswa. Pendidikan yang lebih tinggi muncul berkat kalangan ulama yang memandang ilmu dan iman saling berhubungan. Pada akhirnya, semangat ini membuat berdirinya berbagai universitas di peradaban Islam, yang berikutnya memicu kebangkitan dunia pendidikan ke dunia barat. Revolusi pendidikan terjadi pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau komplek yang memiliki masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliah. Universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat, universitas besar